siap. Yo, Bapak kan pasti selama hidup ya kan buka pengalaman, buka naon lah. Atau untuk berada di titik rendah, dan berada di titik tinggi, di titik tinggi nak sebut naon jelaskan coba. Share gitu, share titik terendah Bapak dan titik tertinggi lah mana cara mengatasinya. Solusi nak. Sebenarnya sampai saat ini saya juga masih bertanya-tanya dan masih meraba-raba gitu. Apa itu titik terendah dan apa titik tertinggi? Saya belum merasakan itu. Sampai saat ini ya saya masih kikir baik gitu teh. Ngaranna titik terendah, ngaranna titik tertinggi. Saya juga masih mencari definisi terkait tentang titik terendah itu apa gitu, titik tertinggi itu apa. Tapi di kalangan umum katanya kalau titik terendah itu adalah titik di mana kita benar-benar merasa insecure gitu, merasa sendiri, yang dimana ketika biasanya kita ada teman banyak yang ngontek, loba ngajak ulin, loba duit lain biasanya. Tapi ketika kita di titik tertinggi, teman kita itu lebih banyak dan juga lebih banyak yang care lah intinya. Mungkin gitu sih. Udah sambung gitu. Jelas anjing ya ngomong naon anjing. Aing gitu jelas sih nggak jawabnya. Sebenarnya titik terendah adalah ketika ibu saya sebenarnya iya balikan dia. Iya di cut bisa di cut ya. Nah, editor berkelas pokoknya. Sebenarnya titik terendah saya adalah ketika melihat ibu saya menangis etah geus hiji. Dan ketika saya tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan ibu saya, etalah titik terendah. Titik tertinggi saya adalah ketika setiap hajat doa yang dipanjatkan oleh ibu saya itu dapat terwujud. Nah, eta titik tinggi saya ketika ada lulus dari sekolah lah. Intinya mah eta. Jadi intinya malah bersyukur bae lah. Gitu. Yang namanya hidup kan setiap orang ada jalannya masing-masing. Kita nikmati aja. Benar-benar Pak. Enjoy-nya Pak Batik. Enjoy your life. Jadi saya lihat ini Bapak Oji itu gampang sekali berinteraksi dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Jadi apa tuh Pak? Saran nih karena betul. Cara nanti Pak, cara nanti supaya orang abis ke introvert itu pilih-pilih teh Bapak mah membaur-baur baik gitu teh Pak. Paham tuh maksudnya? Teh Pak membaur yo. Sebenarnya mah lamun dewek ulin barang jeung euy nya yong min. Ulah yang atuh. Min. Sebenarnya mah saya juga termasuk dalam kategori orang yang susah bergaul dengan orang yang baru gitu teh. Sebenarnya mah cuman berhubung emang dorongan dari mana gitu teh. Agi ngobrol tah di dia sebenarnya. Anu matak urang dek ngobrol jeung batur teh sebenarnya mah urang teh keur diskusi jeung diri sorangan gitu teh. Entah itu teh nya ari zaman nu hese ngobrol jeung batur eta teh pasti na hatena na otakna eta teh pasti bergejolak aing ngobrol naon ieu gitu. Tah dia intina mah urang bisa ngobrol jeung diri sorangan, bisa berdamai dengan diri sorangan. Ketika orang bisa berdamai dengan diri sorangan, terus orang bisa memahami orang tersebut gitu teh. Nah di dia orang bisa ngobrol jeung sahabat gitu. Penting mah orang bisa memahami karakter seseorang lah. Supaya orang bisa bisa ngabawa rambu-rambuna ketika ngobrol jeung ieu batas sisiwana sampai mana gitu teh. Ketika ngobrol jeung ieu batas ngaledekna sampai mana gitu teh. Eta kuncina mah Miftahul Jannah, kunci surga. Kunci surga. Miftahul Jannah kunci surganya Pak. Oh, ilmu baru dari Bapak Oji ini. Kita pusing Pak soal Pak. Mau nanya naon soalnya di otak teh duh. Bingung kabeh teh Pak. Ieu teh Pak. Karaktereun Pak. Tahu juga. Ih ngopi lan dan nanya. Mangga Pak, bebas mau bebas. Cocok eta ngopi anu paling mantep. Yo, biografi Bapak tuh mangga sok jelaskeun deh Pak. Sekolah di mana, gitu-gitu Pak.
biar Oh. menjadi sugan aya ketika saya mah gitu kanggo nu nonton teh. Biografi saya. Naon gitu. Nama saya Irba Raji. Saya kelahiran Kuningan 21 Januari 95. Tanggal lahir nama ulah yong. Tahun nama ulah. Sugan anu ngadok. Riwayat pendidikan saya sekolah di SDN 1 Bosing. Lulus di tahun 2007. Setelah itu saya beranjak ke Timbang. Apa itu Timbang? Timbang Desa Pertimbangan yang penuh dengan pertimbangan. Saya sekolah di MTS Nurul Huda Timbang pada tahun 2007 sampai 2010. Dan setelah itu saya sekolah masih di Timbang juga, tapi ketika itu saya sempat beranjak ke negeri tetangga Prancis, Anjay. Perapatan Ciamis. Saya di sana sekolah SMK jurusan akuntansi dan ternyata saya bukan di situ gitu bidangnya. Dan pada saat itu saya langsung memutuskan untuk jika nanti lain aing mah hayang pindah tentu mama. Lalu saya pindah ke Timbang lagi. Ternyata Timbang adalah magnet bagi saya. Dan di sana saya lulus sampai tahun 2013. Setelah itu saya mulai hijrah ke Jakarta. Alhamdulillah pada saat itu saya mulai hijrah, saya mulai mengenal yang namanya bagaimana pedihnya mencari duit, pedihnya ketemu dengan orang-orang baru, pedihnya ketika disemprot oleh tetangga kosan karena ceng anjir. Karena pada saat itu saya mendapat job shift malam, dan pada saat itu saya itu kerja mulai jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Bayangin loh anjir, yang seorang sama Jepang kah Bapak? Atau Romusa? Yang seorang lain Priuk. Emang kerjanya mah mudah, cuman kan ketika saya tidur berarti kan saya lalai di situ. Saya mencoba profesional di situ, tapi ketika saya pulang jam 8 pagi sampai kontrakan jam 9, saya waktu itu iseng-iseng nyenget cai panas pakai colokan, inget kan? Apal kan? Nah, pakai colokan. Pakai colokan. Kami udah dicabut. Terus saya di sana terlalu nyaman dengan yang namanya bulu ketemu bulu, kulit ketemu kulit, paantel, lep sare anjir. Ti dia hayang nyaho nu terjadi naon? Eta nu ngaranna teko anu dicolokeun kana listrik. Caina sampai saat sakontrakan eta asup kabeh anjir. Bayangkeun hujanna anjir. Eta sakontrakan ngabuli kabeh ka aing. Anjing aing kudu kumaha ya Allah. Kakarek ge diajar ngarantau geus kieu nasibna. Tapi aing di dia bertahan. Gitu. Tadinya rencananya rek diteruskeun sampai ka kuliah di dia. Terus ketika aing menang telepon ti kolot, wayahna ji sakolah heula gitu teh. Nyate dia keur mah aing teu betah di ditu lain. Cocoknya. Disupport ke kolot geus di mah bae nya. Balik aing teh atuh anjing. Tungtung nama sakolah we di bae. Sekolah di mana tahu Bapak teh? Sekolah di Cirebon. Bisa sebutkan nama universitasnya apa, jurusan apa, dan sudah lulus atau belum? Saya kuliah di Cirebon. Pada tahun 2013. Nama kampusnya lain universitas Can Jadi Universitas. Masih YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan di sana ketika saya mendaftar kan ada 2 pilihan apa 3 pilihan gitu aing podoi. Cuman saya ngambilnya 2 jurusan. Dan ketika dites yang pertama jurusan bahasa Inggris. Anjing, keren deh bahasa Inggris. Keren banget saya tadu. Saking go believe na aing.
jurusan bahasa Inggris, yang kedua akwalusasia. Nah nyokot akwalusasia padahal mah tadi aing teh apal eta jurusan naon akwalusasia, keren lain akwalusasia. Sanu apal eta akwalusasia. Naon teh Pak? Sia-sia. Coba. Akwalusasia teh jurusan hukum keluarga. Oh. Cu. Oh, iya bareng sareng Arif Muhammad anu kemarin ya, guys. Ya, Ini adalah satu apa ya? Satu komplotan betul. satu komplotan, satu circle, masih satu darah. Satu Cuman darah. beda bapak doang. Mungkin bedanya. Berapa lama itu Bapak mengambil jurusan itu dan keluar pada apakah sama dengan Bapak Arif atau kada mendingan ya mah gitu? Iya, pertanyaan anu rada canceling gitu namanya. Pertanyaan yang memang tidak penting sebenarnya mah. Jadi yang namanya kuliah adalah bukan soal cepat atau lambat, tapi soal ketepatan, boy. Nah, Bapak ini Jangan pernah menuntut seseorang. Iya, pertama pertanyaan yang sensitif adalah iraha lulus, iraha kawin, iraha boga anak, eta sebenarnya pertanyaan kudu teu usah dipertanyakan. Karena kenapa? Karena itu bersinggungan jeung naon teh hati lah. ya siap maaf coba maaf ya mah karena kan saya juga masih belajar lah gitu Ya. untuk merangkai kata-kata yang baik supaya tidak menyinggung perasaan. Saya juga tidak menyalahkan karena itu kan Karena itu kan ada ini Pak, Heeh. question. Ngomong-ngomong, Bapak Oji ini banyak sekali mengikuti komunitas. Mm-mm. Komunitas apa saja sih? Dan apa sih arti komunitas itu bagi Bapak Oji itu sendiri? Komunitas yang saya ikuti itu alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah. Iya kudu disebutkan ulah. Geus tau saya cing mah nya. Bebas Jadi sama Bapak Oji we ambil lah. inti nama jadi kenapa saya ikut komunitas adalah tujuannya untuk mengembangkan diri atau dia ya gini development, mengembangkan diri untuk mencari relasi juga kan lumayan gitu. Yang namanya hidup kan kita harus banyak teman gitu, agar ketika kita susah ataupun teman susah kita bisa saling membantu, saling mensupport. Yang namanya manusia itu kan manusia yang membutuhkan orang lain. Kalau manusia hidup sendiri ya Gak asik Pak. lain manusia eta mah. Benar, gak asik teh. Yang maksudnya itu gak asik. Introvert Kita pisan. juga butuh pasangan hidup. Jadi tujuan nama ambeh tebeku otak teh anjing. Ah, benar. Melo balengkah. Tah, mumpung masih ngora jadi kita itu harus banyak teman lah intinya mah. Jadi kita gitu supaya bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang enggak gitu. Intinya mah jadi untuk mengembangkan diri lah komunitas mah. Jadi untuk pengertian komunitas atau organisasi itu sendiri adalah suatu wadah yang dimana anggotanya itu lebih dari 1, 2, 3 orang, yang dimana di situ ada struktural organisasi yang pugu. Nah, saya itu belajar organisasi itu karena saya ingin tahu dalamnya itu seperti apa gitu. Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang namanya pemerintahan. Cuman ini di ruang lingkupnya lebih kecil gitu. Saya saranin sih buat teman-teman juga harus ikut organisasi. Jangan terlalu introvert banget lah. Parkoh lah bray. Kenapa tenang? Berarti ngerokok lah udah dulu. Iya mah kurang kuesionernya teh kurang aja Pak. Aduh otak teh asa. Kumaha lamun urang nanya ka si Oyong? Bisa Pak bisa. Bisa nanya. Tujuannya naon isi sebenarnya podcast ya? Jadi inti nama Pak. Heeh. Nama kosong ke YouTube gitu. Tah bener. Eta teh jawaban anu emang ratingna teh paling hiji teh nomor Ya. itu. Realistis paling Daripada Sebenarnya, kosong, heeh. gitu. Orangnya sarua sebenarnya mah. Udah reader kali itu karena kenapa? Karena saya nganggur gitu inti nama. Lamun teh nganggur mah mangeueun ada podcast bener teh. Ah, makanya orang milih Bapak ge, makanya Bapak nganggur. Nah eta. Bener Pak. Bener. Apa sibuk? Mau bisa ka dieu nya? Tah eta. Ih otak orang teh main. Jadi Pak. segala sesuatu ge kudu
ningali situasi kosong anjing. Ayolah samper gitu. Juga nanya kopi gratisnya. Tah eta bener. Ieu nun pisan ieu kopina. Pasti Pak. Dari Bapak untuk Bapak dan aku masih lah. Menurut Bapak, pandangan Bapak teh. Heeh. Kumaha organisasi nu aya di lembur urang bae lah ulah sok jauh-jauh lah dinu mulai paling luhur sampai anu brand Bapak itu sendiri. Organisasi yang di sini itu sudah bagi saya sih udah keren banget sih ya. Udah keren banget, saking kerennya kan banyak kegiatan, tahu sendirilah. Banyak kegiatan kan. Entah itu kegiatan PABI, PABN, entah itu kegiatannya cuma nongkrong-nongkrong doang kan lumayan. Dari tongkrongan kan kita bisa dapat inspirasi. Betul Pak, betul. Jadi coba itu Pak ya, soalnya pan waktu geus durasi geus panjang lain Pak. Nah, lumayan iya. lah di Siap. waktu program 30 Siap. menit. Coba lah pesan dan kesan ngejeng session kuningan ieu. Jeung saran jeung naon bae lah pokona malah. Intina mah promosi bae gitu aing mah. Promosi season. Nya heueuh atuh. Geus promosi sih mah Bapak. Iya kan itu ada digajinya. Atau digaji lumayan. Datang aja dibayarnya. Ware. Oh. Nah, 2 miliar mah matak. Gantung atuh. Gede lain. Tenang penonton ulah hari bangun diundang ka dieu pasti itu dibayar. Jadi Pak, Kesan dan pesan saya diundang ke season itu sangat suatu kebanggaan bagi saya. Karena saya berarti di sini kan dianggap keberadaannya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin podcast di season itu harus banget kalau kata saya sih. Harus kesini biar supaya di samping untuk mengembangkan diri agar public speakingnya lebih keren lagi, lebih oke lagi, kita di sini kan bisa belajar, bisa orang juga bisa tahu kita itu seperti apa, bisa dikorek-korek lah. Jadi pesan saya untuk season, teruslah berkarya, jangan dengarkan apa kata orang gitu. Terus lebih kreatif lagi, lebih kompak lagi, lebih solid lagi buat timnya gitu. Jadi semoga ke depan ada endorse. Entah itu. Kami menunggu itu Pak. Makanya itu season itu harus konsisten. Ketika konsisten orang juga pasti akan melirik gitu. Saya juga pengennya mah kepala desa tuh diundang ke dia, diajak ngobrol. Santai Pak, masih dalam proses izin pan kepala desa teh rada susah teh paling. Kalau pan eta jadi kepala desa teh pan sibuk teh gitu Pak, pan karena kepala desa ngurus desa yang kayak orang atur schedule lah minimal atur schedule. Benar. Yuk bangga promosi itu Pak. Bagi season ini pan. Promosi. Jangan lupa apa tuh Pak? Oh jangan lupa. Ya sebenarnya mah tak usah gitu. Terus aku matur, menurut Bapak tenang satu kumaha teh. Menurut Wing, jangan lupa subscribe, komen, like eta. Share ke grup keluarga, ke circle pertemanan. Ya meskipun itu berfaedah, tapi seenggaknya kan kita bisa saling membantu satu sama lain gitu. Saling mensupport, saling mengembangkan. Karena setiap manusia itu butuh apresiasi gitu. Terima kasih juga nih Bapak Oji telah menyempatkan waktu walaupun waktu Anda sangat kosong dan bisa datang ke sini. Intinya Anda harus berterima kasih kepada yang membenci Anda, kepada yang tidak mencintai Anda. Karena kenapa? Karena Anda sudah dikasih tahu. Kasih tahu aing pun. Ya kayak di dulu muncul di juga wis teh. Fahrul Roji 2021. Itu mah di-cut bae yang. Enggak ya? Itu mah lo ya. Enggak siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gitu bae anjing. Udah mau subscribe anjing.